Nah, kenapa sampai ada banyak anak muda sekarang ini kemudian malas ke gereja? Saya sangat yakin ini juga masalah. Gereja saya begini kok, udah dari zaman kakek saya udah begini, nah mau berubah-berubah. Padahal kan zaman sudah berubah. Jangan sampai gereja semakin terang, keluarga semakin gelap. Iya benar. Gereja semakin maju, berkembang, Iya. keluarga semakin hancur. Oke, halo apa kabar semuanya? Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan hari ini kita masih akan ngobrol tentang generasi, ya kan? Dan tentu saja dengan narasumber yang luar biasa seperti minggu yang lalu, yaitu Pastor Hengki So dari GB Ecclesia. Wow, thank you Pastor udah memberikan waktunya lagi nih untuk bisa ngobrol-ngobrol. Sama-sama Hosea, senang bisa melayani bersama. Yes, sama-sama. Thank you Pastor. Oke Pastor, kemarin kan kita bahas tentang generasi di rumah kita ya, yaitu anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, bagaimana kita perlu membangunnya dengan baik sehingga mereka menjadi generasi yang kuat. Nah sekarang ini mau bicara soal generasi dalam gereja, karena kan Pastor juga adalah seorang pendeta, seorang gembala. Sekarang boleh tahu nggak Pastor, bagaimana sih pergerakan dalam gereja Pastor sendiri dalam hal raising the next generation gitu? Ya, di gereja kami karena sudah lumayan lama ya, 27 tahun. Oke. Jadi saya melihat bagaimana anak-anak sekolah minggu saya dulu udah gede-gede ya. Sudah gede-gede, sekarang sudah jadi pemimpin-pemimpin di gereja kami. Yang dulu youth juga sekarang sudah jadi pemimpin. Jadi saya senang melihat pertumbuhan gereja seperti itu. Karena ini kan anak-anak rohani yang kami lahirkan sendiri. Ini bukan perpindahan dari gereja lain. Oh jadi benar-benar dari kecil ya dibangun ya. Jadi saya lihat sendiri mereka bertumbuh secara rohani. Kemudian saya memberkati pernikahan mereka. Wow. Jadi saya melihat mereka bertumbuh dengan baik. Walaupun memang ada yang juga sudah pindah ke gereja lain, tapi lebih banyak memang tetap ada di gereja kami sampai hari ini. Oke. Nah, bagaimana Pastor sendiri bisa, ya mungkin Pastor bersama dengan tim lah ya, mempersiapkan. Kalau tadinya kan dibilang ada yang dari sekolah minggu sekarang udah lebih besar jadi youth, bahkan mungkin yang youth sekarang udah jadi pemimpin-pemimpin di dalam gereja gitu. Bagaimana kalau Pastor sendiri sebagai gembala itu punya apa ya, mungkin trik ataupun mungkin cara-cara membangkitkan nih generasi-generasi, karena kan tadi kalau Pastor bilang di tempat saya sebagian besar bertahan dan terus bertumbuh, tapi juga tidak sedikit di banyak gereja yang anak-anak mudanya meninggalkan gereja mereka gitu kan ya. Nah kalau Pastor sendiri bagaimana tuh membuat anak-anak ini tetap bisa terus bahkan dipersiapkan menjadi pemimpin? Ya tentunya memang kalau melayani anak-anak muda berbeda sama melayani orang tua mereka. Ya, jadi ada hal-hal yang menurut saya perlu kita agak sedikit kondisikan, kita relevankan dengan keadaan mereka. Keadaan gereja kita juga seperti itu. Jadi di gereja kami ketika saya melihat ini anak-anak muda, mereka sudah waktunya untuk bisa terjun masuk pelayanan di ibadah umum misalnya, saya bentuk satu ibadah memang yang pelayannya semuanya dari anak-anak muda itu. Oh, tapi ibadahnya ibadah umum? Ibadah umum. Jadi mereka jadi kasih kesempatan mereka untuk melayani. Jadi mereka tidak tetap di anak muda, tidak tetap di pelayanan di anak muda, tapi mereka kita pindahkan ke ibadah umum. Tapi dalam lingkungan mereka sendiri, komunitas mereka tetap melayani. Dan ternyata setelah melakukan hal seperti itu, jadi ada satu ibadah di mana memang semua pelayannya adalah anak muda. Justru semakin banyak anak muda yang bergabung di situ. Jadi seperti itu. Ya, jadi gereja kami itu ada yang memang satu ibadah orang tua semua pelayannya, ada yang anak muda semua, ada yang campuran antara orang tua sama anak muda, jadi seperti itu. Oke, itu berapa kali ibadah Pastor berarti totalnya? Sekarang di masa pandemi
3 kali ibadah. 3 kali. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi ada 5 kali ibadah. 5 kali. Dan dari 5 kali itu dicombine ya. Ada yang full anak muda, ada yang dua-duanya, ada yang orang tua aja gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya yang anak muda, yang pelayanan gitu ya, yang melayani, itu isi jemaatnya kebanyakan anak muda juga atau ada orang tua juga? Mix biasanya. Mix ya. Kecuali yang di ibadah sore itu kebanyakan anak muda memang. Oke. Nah kalau misalnya mulai ada anak-anak muda yang pelayanan, apakah pastor pernah menemukan misalnya ada mungkin jemaat atau gimana yang komplain? Artinya kalau anak muda kan pasti lagunya agak-agak gimana gitu ya, atau mungkin gaya-gayanya gitu. So far sih enggak. Enggak ya. Oke. Kalau misalnya ada nih pastor, misalnya ada mungkin gembala yang kesulitan gitu ketika anak muda yang mulai diterjunkan, ada jemaatnya yang mungkin merasa kurang nyaman gitu. Itu baiknya seperti apa sebagai seorang gembala, pastor? Begini, biasanya nanti jemaat akan memilih sendiri komunitasnya. Oh, dia lebih merasa nyaman di ibadah yang mana. Kan sekarang gereja sudah banyak pilihan ibadah, jam ibadah, ya kan. Nah, nanti jemaat akan datang. Kayaknya saya lebih nyaman di ibadah ketiga ini deh, karena suasananya lebih anak muda. Kayaknya saya kalau ibadah ketiga terlalu rame. Aduh, saya kurang suka yang rame-rame. Iya. Dia mungkin datang ke ibadah yang lebih tenang. Yang mungkin kumpulan orang tua lebih banyak di situ. Ya, saya kira seperti itu. Oke, jadi memang dari 5 kali ibadah ini pastor sengaja buat kombinasi-kombinasi ini supaya setiap jemaat juga akhirnya bisa memilih gitu ya, pastor ya. Oke. Nah, itu kan dalam hal pelayanan. Tapi kalau dalam hal tadi minggu lalu kan kita bahas pemuritan dalam keluarga. Nah, sekarang kalau pemuritan dalam gereja nih, dalam hal kepada next generation gitu. Apa yang sudah pastor lakukan selama ini? Nah, di dalam kita memuridkan anak-anak muda yang tujuannya nanti mereka mau menjadi leader di gereja kita, memang kita perlu melihat ada beberapa hal ya. Kalau dari saya pribadi, pertama saya harus melihat karakternya. Karakter penting. Sebab kalau karakternya jelek, mereka nanti jadi leader kita, bisa repot, bisa berantakan. Jadi karakter sangat penting. Setelah karakter, saya melihat kompetensinya. Kalau kita bicara kompetensi, tentu kita bicara tentang panggilannya. Terus bicara juga tentang talentanya, karunianya dari Tuhan, ya. Dia punya knowledge-nya seperti apa, maksudnya knowledge Alkitabnya. Itu kan bicara kompetensinya. Kalau dia tidak punya kompetensi, walaupun mungkin karakternya bagus, ya mungkin dia ya tidak masuk di dalam golongan yang kita muridkan jadi leader, calon leader gitu ya. Nah, setelah kompetensi kan tentunya chemistry-nya sama kita. Kita kan gembalaannya. Iya benar. Nah, mereka kan nanti jadi pemimpin, salah satu pemimpin. Kalau ciong melulu gimana? Kan repot ya. Jadi harus cari yang satu chemistry lah sama kita. Ya. Nah, menurut saya 3 hal ini yang penting sekali ya. Jadi walaupun misalnya mereka punya karakter bagus, tapi mereka punya kompetensi bagus, tapi kurang serk sama kita, kurang nyambung sama kita ya. Selalu kita ngomong A, dia ngomong B, suka berontak sama kita. Kita tiap kali ketemu dia makan hati bukan, aduh, jadi masalah terus kan, stres kita hadapi orang gitu. Ya ngapain kita angkat mereka jadi leader, ya kan? Jadi menurut saya 3 hal ini penting. Oke. Nah, setelah ketemu dari 3 bagian ini nih, pastor, apakah misalnya ada kelas atau apa yang khusus mungkin dalam hal preparing gitu, mempersiapkan mereka? Jadi kami ada punya kelas pemuridan. Pemuridan ini kelas pemuridan untuk umum gitu ya. Tapi kalau untuk menjadi leader, kami punya kelas leadership. Kelas leadership biasanya saya sendiri yang mengajar di situ. Jadi kelas leadership biasanya nggak terlalu banyak orang, karena memang ini khusus buat calon-calon leader kita. Yang saya lihat ya 3 hal itu. Ya. Dan dalam hal tadi sempat dikatakan chemistry kan ya, Pastor ya. Chemistry itu gimana sih caranya supaya
kalau misalnya kita udah nyambung nih untuk menjaga, kan bisa aja ya Pastor, namanya manusia tuh kan kadang-kadang tiba-tiba bisa berubah-berubah atau gimana. Nah untuk terus tetap terjaga hubungan yang baik sebagai seorang gembala gitu kan ya, kepada apalagi next generation yang ya bisa dibilang mungkin zamannya beda dari Pastor gitu, tapi Pastor tetap bisa nyambung sama mereka tuh. Apakah misalnya ada kegiatan informal ya, non formal yang sering bareng, hangout apa gitu? Ya betul. Jadi biasanya saya kan hanya ketemu pemimpin-pemimpinnya. Jadi saya jarang sekali ketemu di bawah mereka ya. Jadi ketemu pemimpin walaupun memang kadang-kala mereka agak sedikit canggung karena kan beda generasi. Betul, seringkali emang gitu Pastor. Yang sangat menolong adalah anak saya. Oh. Nah anak saya yang jadi apa ya, semacam penyambung. Iya penyambungnya. Yehuda sama Kenneth. Kalau Yehuda kan dia dengan nyambungin saya dengan generasinya dia, kelompoknya dia. Kalau Kenneth itu nyambungin saya dengan teman-temannya dia. Jadi bisa nyambung karena ada Yehuda sama Kenneth ini. Bisa menolong sekali. Iya. Wow. Oke, sekarang kita lihat nih Pastor, ada banyak orang-orang yang atau anak-anak muda lah ya, yang bisa dikatakan tuh mulai kurang tertarik ke gereja. Bahkan mungkin di tengah pandemi ini pun juga membuat beberapa jemaat-jemaat pemuda di beberapa gereja juga akhirnya udah nggak attach gitu, udah nggak terlalu connect sama gereja mereka. Nah menurut Pastor nih, kita sebagai mungkin yang pelayanan di youth atau mungkin juga gembala juga yang mendengarkan program ini, kira-kira gimana sih menurut Pastor baiknya dalam kita menyikapi kondisi seperti itu ketika anak-anak udah malas ke gereja? Ya, menurut saya ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama secara rohani, karena kita tahu bahwa ini tidak terlepas dari sebuah peperangan rohani ya, area peperangan rohani. Kenapa ada orang malas ke gereja? Ini bukan cari kambing hitam ya, bukan berarti kita iblis lagi yang jadi kambing hitam, bukan. Tapi kan kita tahu bahwa ini peperangan rohani, pasti ada iblis yang bekerja di dalamnya kan. Jadi nah, kenapa sampai ada banyak anak muda sekarang ini kemudian malas ke gereja? Saya sangat yakin ini juga masalah peperangan rohani. Jadi masalah rohani kita harus perhatikan. Harus doa peperangan rohani untuk bisa merebut kembali anak-anak muda ini. Nah, yang kedua tentunya yang non rohani. Yang non rohani adalah bagaimana suasana ibadah gereja harus tentunya juga kita relevankan sama anak muda. Ya. Jangan tetap old fashion. Ya, udah memang gereja saya begini kok. Udah dari zaman kakek saya udah begini. Nah, mau berubah-berubah. Padahal kan zaman sudah berubah. Kita harus berani untuk relevankan lah. Ya, kalau enggak secara radikal mungkin ya pelan-pelan kan. Yang diubah suasananya, mungkin penampilannya, gaya khotbahnya, tentunya harus setuju dong, ya kan? Ya, ini akan membuat anak-anak muda kita lebih nyaman ikut dalam ibadah gitu, ya kan? Lamanya ibadah. Ada gereja-gereja, apalagi gereja aliran Pentakosta yang ibadahnya 2 jam, 3 jam. Lah bagi anak muda nggak tahan ya, nggak tahan 2 jam 3 jam. Nah, coba kita harus berani bikin sebuah terobosan. Ya lebih ibadahnya tentunya jangan terlalu bertele-tele, ya kan? Lebih ringkas, ya kan? Bukan masalah durasi. Hadirat Tuhan kan tidak tergantung pada durasi ibadahnya kan, bukan karena terlalu lama ibadah lalu hadirat Tuhan hadir, karena waktu ibadahnya singkat tidak ada hadirat Tuhan, kan tidak seperti itu. Betul setuju. Jadi kita harus atur memang durasi ibadahnya ya lebih relevan dengan keadaan zaman sekarang. Nah, saya kira seperti itu contoh-contoh yang sederhana membuat kemudian anak-anak muda merasa gerejaku sudah berubah. Nah, aku senang dan datang ke gerejaku, gitu kan ya. Jangan sampai dia pindah ke gereja lain kan. Aduh, kan kita yang melahirkan mereka, kemudian mereka pindah ke gereja lain. Ya, tapi itu memang pergumulan gembala. Betul. Pergumulan gembala. Kalau Pastor sendiri waktu tadi kan bilang soal perubahan dalam hal kita khotbah juga gitu ya. Itu waktu awal-awal gitu ya Pastor,
berusaha mungkin berubah, itu kesulitan nggak sih Pastor? Atau gimana tuh kayak aduh ini sama anak-anak gimana nih gitu? Ya betul. Ya, sekali lagi memang saya banyak dibantu sama Yehuda ya. Kenneth, ya. Jadi kan ada, saya sekarang sudah jarang khotbah di anak muda. Oke. Tapi ya saya suka tanya sama mereka, kira-kira ini lebih cocoknya kalau anak muda gimana nih? Nih kebenarannya seperti ini mengenai ketaatan. Yeah. Tapi kalau anak muda kira-kira gimana nih bicara ketaatan sama mereka? Jadi ada banyak hal-hal yang saya dapatkan dari mereka. Dan sehingga saya menyesuaikan cara saya berkhotbah. Ya lebih relevan lah. Gitu ya. Wow. Ini relate kepada pembicaraan yang di episode sebelumnya. Jadi ketika pastor bersama dengan anak-anak melayani tuh ada plusnya tuh luar biasa ya, menolong pastor ya. Iya. Sama-sama melayani saling bisa support ya pastor ya. Saya beberapa kali khotbah berdua sama Yehuda. Wow. Khotbah berdua sama Kenneth. Wow. Ya. Jadi saya punya tujuan saya supaya mereka bisa mengajar saya untuk bisa lebih khotbahnya lebih kekinian. Yes. Dan mereka juga bisa belajar dari saya. Iya. Saya lebih pengalaman dari mereka. Iya, benar. Mereka bisa melihat bagaimana cara saya berkhotbah, ya. Mereka belajar dari saya. Ya seperti itu. Jadi saling belajar. Saling, iya. Oke. Nah, sekarang kerjasama antara gereja dengan keluarga nih, Pastor. Jadi kita kaitkan dengan episode yang sebelumnya tentang keluarga membangun membangun anak-anak mereka. Nah, sekarang kan nih gereja nggak bisa lepas juga ya dari perannya juga setiap keluarga. Banyak kali anak-anak saat dipersiapkan orang tuanya merasa yang seperti yang lalu saya katakan bahwa ngerasa anaknya itu diambil sama gereja gitu. Sedangkan lagi dipersiapkan nih mungkin jadi next leader dan ya pokoknya dalam pelayanan di gereja gitu. Nah kalau menurut pastor sendiri sebagai seorang gembala sidang gitu ya, bagaimana sih sebenarnya supaya tidak terjadi konflik gitu loh antara gereja dengan keluarga dalam hal ini nih pemuridan ya antara. Betul. Jangan sampai gereja semakin terang, keluarga semakin gelap. Iya benar. Gereja semakin maju berkembang. Iya. Keluarga semakin hancur. Iya. Nah tidak boleh seperti itu. Betul. Harusnya kan gereja maju, keluarga juga maju. Iya. Nah bagaimana supaya bisa gereja maju, keluarga maju? Tentunya harus ada komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik antara gereja sama keluarga. Jadi gereja harus sebenarnya ini pemuridan. Saya suka selalu berpikir gini, pemuridan yang harus dilakukan dan terjadi itu harusnya dalam keluarga. Nah gereja yang mensupport keluarga, gereja yang membimbing keluarga, gereja yang memotivasi keluarga, sehingga keluarga kemudian memuridkan anak-anaknya, ya kan? Nah lalu kemudian keluarga yang anak-anaknya sudah dimuridkan mengirimkannya kepada gereja untuk bisa melayani di gereja. Iya. Harusnya ada kerjasama seperti itu kan. Harusnya begitu ya. Iya, sehingga tidak ada saling tarik menarik, saling iri hati. Ya, jangan sampai nanti ada keluarga yang merasa, aduh anak saya kok lebih aktif di gereja ya, lebih tunduk kepada gembalanya daripada kepada aku. Ini kalau gembalanya suruh pergi, langsung pergi. Pergi ya. Aku papanya suruh pergi nggak mau pergi gitu kan. Wah ini kan jadi cemburu kepada gereja. Iya. Tapi bisa terjadi seperti itu, udah banyak terjadi seperti itu. Nah karena itu tidak ada komunikasi dan tidak ada kerjasama yang baik. Harusnya memang harus ada kerjasama yang baik. Dan gereja harusnya mengajarkan juga kepada anak muda ini, yaitu yang oke, kamu itu jangan sampai lebih taat kepada aku gembalamu daripada kepada papamu. Kamu itu harus taat kepada papa, itu orang tua. Iya. Ya, itu kan firman Tuhan mengajarkan betul, begitu. Betul. Anak tunduklah, taatlah kepada orang tuamu kan. Nah jadi ya mestinya seperti itu. Yeah. Ya. Dan gereja harus berani menegur ketika
keluarga itu misalnya lebih aktif di gereja daripada di keluarganya sendiri. Gereja harus berani menegur. Ya, jangan sampai gereja bilang, ini kesempatan nih. Malah mendorong-dorong, kamu itu harus lebih aktif di gereja, menyerahkan hidupmu untuk Tuhan. Lalu keluarganya berantakan. Kan, dan nggak boleh terjadi seperti itu. Nah, jadi harus ada komunikasi memang antara keluarga sama gereja. Gitu. Sehingga bisa terjadi gereja maju, keluarga juga maju. Gitu. Iya. Wow, ini setuju banget nih ya. Jadi seringkali memang ini jadi konflik ya pastor ya, yang ngebuat kadang-kadang ngerasa dia lebih dengar sama gembala. Jadinya balik, kalau misalnya anaknya nakal suruh gembalanya yang ngomong gitu kan. Padahal orang tuanya mestinya begitu kan. Orang tua yang harus ngomong. Iya. Oke. Jadi komunikasi itu juga hal yang penting ya pastor. Jadi mungkin juga hubungan antara orang tua dengan gembala juga harus bagus ya pastor ya. Dan juga paradigma gembala gereja perlu juga berubah gitu loh. Jadi jangan sampai nanti paradigmanya gembala gereja tetap bahwa gereja yang utama, keluarga nomor 2. Nanti kan keliru gitu. Kalau paradigmanya tetap gitu ya susah. Nanti terus akan terjadi persaingan. Gitu kan ya. Jadi nggak boleh kita berpikir gereja nomor 1, keluarga nomor 2, atau keluarga nomor 1, gereja nomor 2, nggak boleh gitu kan. Kan gereja sama keluarga dua-dua lembaga ini Tuhan yang bentuk. Iya benar. Ya kan. Nah harusnya memang bekerja sama. Dan Tuhan, saya sangat yakin Tuhan maunya dua lembaga yang dia bentuk ini dua-duanya melebarkan kerajaan Tuhan, memenangkan banyak jiwa gitu loh. Harusnya seperti itu. Iya. Wow, thank you banget nih Pastor. Nah yang berikutnya nih Pastor, bagaimana seorang pemimpin dapat menemukan orang yang tepat untuk menjadi pemimpin selanjutnya? Jadi gimana kita mulai bisa mendetek gitu ya, who is the next leader gitu? Seperti kayak Musa kan menemukan Yosua gitu ya. Nah tuh sebagai gembala tuh seperti apa tuh Pastor harusnya? Ya memang yang saya katakan tadi ya, harus dia punya karakter, dia punya kompetensi, dia punya chemistry. Nah, itu kan syaratnya ya. Tapi yang paling penting juga adalah kita memberikan kesempatan. Jadi kalau kita melihat nih, si A ini, dia sudah memenuhi 3 syarat ini. Kita harus kasih kesempatan dong. Jadi kita nggak boleh merasa ini ancaman nih, bahaya. Dia lebih disukai sama jemaat ini. Ini khotbahnya lebih bagus nih. Iya. Dia kalau mimpin pujian hadirat Tuhan hadir. Wah, ancaman. Gua kirim aja dia ke Bangladesh. Kirim misi ke Timur Tengah. Atau kirim dia misi kemana gitu. Ke Afghanistan. Nah, nggak boleh begitu. Pemimpin yang baik nggak boleh punya rasa terancam seperti itu. Dia harus merasa senang ketika ada. Yang penting yang 3 ini loh. Misalnya, wah ini orang ini, kalau saya lihat ada 3 yang ini memenuhi syarat dan saya bilang wah ini senang, malah lega kan. Kita bisa nanti meninggalkan kepemimpinan kita dengan keadaan yang tetap kokoh dan kuat. Jangan sampai kita meninggalkan kepemimpinan kita dalam keadaan hancur. Benar. Bagus gitu ya. Benar. Ya, jadi pemimpin yang baik itu dia harus melahirkan pemimpin. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai pemimpin melihat ada junior kita yang lebih bagus gitu dan ya istilahnya lebih disukai jemaat, tadi kan juga Pastor bilang ya. Justru kita harus senang ya Pastor. Senang. Iya kan. Iya. Karena berarti kan calon pemimpin baru telah hadir, Tuhan telah kirimkan ya. Ya, dan kita berarti misi kita berhasil gitu. Iya. Benar sih, karena seringkali kita suka insecure ya, merasa waduh ntar dia gimana nih kalau dia yang ini gitu. Jadi kayak Saul ya Pastor ya. Insecure waktu itu Daud kelihatan gitu. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya nih kita dalam mempersiapkan the next generation, kan pasti aja kesalahan itu bisa terjadi Pastor. Apalagi kalau lebih muda, ya mungkin juga secara pengalaman lebih minim gitu. Kalau Pastor sendiri sebagai pemimpin gitu, bagaimana sih menyikapi
kalau mungkin lagi dalam ibadah atau lagi apa gitu ya, khotbah mungkin juga bisa aja kan terpeleset ya. Mungkin apa yang disampaikan kurang tepat, bukannya salah mungkin, tapi kurang tepat aja gitu penafsiran. Anak muda ini yang Iya anak muda gitu yang maksudnya pemimpin di bawah pastor yang lebih muda lah. Kalau terjadi kesalahan seperti itu bagaimana tuh? Karena seringkali begitu salah kan suka di stop tuh, malah dia nggak usah pelayanan lagi, dia salah gitu. Jangan dong. Jangan ya. Harus dibimbing, ditegur, kasih tahu salahnya yang mana, lalu dibimbing, dan jangan ditutup kesempatan, harus tetap kasih kesempatan. Tentunya setelah dibimbing dulu, diajar dulu, baru dikasih kesempatan lagi. Oke. Ya, saya tidak setuju kalau orang yang berbuat salah langsung ditutup kesempatannya, langsung diberhentikan. Ya, menurut saya kurang bijaksana ya, kurang bijaksana. Lah kalau Tuhan memperlakukan kita seperti itu, wah celaka kita. Kita nggak punya kesempatan sama sekali. Iya. Jadi selalu ada kasih karunia ya pastor ya. Iya betul. Yang dibukakan. Oke. Kalau begitu misal dalam di lapangan ya, dalam kepemimpinan pastor sendiri, jadi pastor benar-benar memberikan kesempatan ya, memberikan ruang kepada generasi yang lebih muda. Kalau misalnya nih pastor, kan ada juga yang kalau pastor mungkin kebetulan anaknya dapat panggilan Tuhan juga gitu. Tapi kalau ada gembala-gembala yang mungkin tidak seperti pastor gitu, yang anaknya tidak dapat panggilan sebagai pendeta juga gitu. Yeah. Nah itu berarti ya harus berani terbuka dong ya. Maksudnya memberikan kesempatan gitu ya. Betul. Walaupun anak, kalau memang dia nggak punya panggilan, jangan kita kasih artinya jangan kasih tongkat estafet kepada dia. Kedua anak saya, Yehuda sama Kenneth, kalau mereka dapat panggilan, saya nggak akan berikan tongkat estafet kepada mereka. Dan juga ini kan masih berjalan ke depan. Iya, ya betul. Kan? Masih berapa tahun lagi. Jadi maksud saya begini loh, ini waktu masih panjang. Kita nggak tahu sampai titik. Hanya waktu Tuhan memanggil saya, kita nggak tahu apakah anak-anak kita ini memang masih tetap dalam panggilan Tuhan atau tidak. Oh, oke. Iya. Kalau mereka masih tetap dalam panggilan Tuhan, puji Tuhan kan. Tapi kalau misalnya mereka lari dari panggilan Tuhan, kita kan nggak tahu. Iya. Nah, makanya memang kita harus selalu membimbing, mengikuti. Nah, untuk pendeta-pendeta yang mungkin anaknya tidak terpanggil untuk jadi hamba Tuhan, ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kan masih banyak anak rohani yang lain. Iya. Makanya memang perlu ada pemuridan yang baik, yang berlangsung dengan baik di dalam gereja. Iya. Pemuridan buat anak-anak muda. Di gereja kami sudah banyak sekali. Dulu pengerja saya sekarang sudah jadi gembala. Wow. Bahkan beberapa hampir semua saya punya gereja cabang sekarang sudah kami mandirikan. Jadi gembala-gembala cabang sekarang kami sudah angkat menjadi gembala penuh, mandiri, walaupun masih dalam keluarga eklesia. Iya. Jadi ya saya merasa sebagai seorang hamba Tuhan, dalam hati kecil saya merasa bersyukur. Jadi ada sebuah kebanggaan rohani, saya bisa melahirkan gembala-gembala yang baru. Iya. Jadi ya harus seperti itu mestinya. Oke. Sekarang udah ada berapa gereja cabang tuh, Pastor? Berapa ya? Ada 10-an. Wow. Dan 10-an sekarang semua sudah mandiri. Semua sudah mandiri, dan gembala-gembala dari 10 itu adalah orang-orang yang Pastor muridkan ya? Iya. Dulu bekas pengerja saya semua. Iya. Ya, jadi itu pun juga jadi satu sukacita ya Pastor melihat. Betul. Orang-orang yang selama ini Pastor pimpin, sekarang mereka udah bisa menjadi seorang pemimpin mandiri gitu ya. Dan kita berharap mereka juga nanti akan bisa melahirkan pemimpin. The next leader lagi. Ya. Wow. Karena dulu saya begitu, saya kan dulu juga dimuridkan. Lalu kemudian dikasih kesempatan memimpin, menjadi gembala. Jadi saya mau juga melakukan hal itu kepada orang lain. Oke. Wow. Thank you banget nih Pastor buat sharing-sharing hari ini, dan mungkin ada nggak sebagai pesan penutup dari Pastor dalam hal membangkitkan generasi penerus nih, mungkin baik
kepada gembala-gembala gereja lain ataupun mungkin kepada mereka yang pelayanan di youth atau di sekolah minggu gitu. Ya ada ungkapan lama yang masih relevan sampai sekarang ya, bahwa generasi muda itu adalah masa depan gereja. Dan menurut saya ini kebenarannya tidak bisa kita pungkiri. Ini sebuah kebenaran, sebuah fakta yang harus kita terima. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan generasi muda kita, gereja kita akan kehilangan masa depan. Seperti gereja-gereja di Eropa, mereka sekarang kehilangan masa depan karena ada banyak anak-anak muda mereka sudah terhilang dari gereja. Mereka kehilangan generasi sama sekali. Oke, itu karena nggak dilibatkan atau gimana? Tidak dipersiapkan. Dipersiapkan anak muda ya. mereka. Jadi 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu mereka tidak mempersiapkan dan sekarang mereka kehilangan. Dan kita tentunya nggak mau ngalami hal seperti itu. Sekali lagi kita harusnya berpikir dan merasa bersyukur Tuhan telah pakai kita, tapi juga harus selalu berpikir bahwa setelah kita siapa. Ya, jangan kita hanya berpikir bersyukur waktu kita ada, tapi setelah kita ini siapa? Karena kita nggak tahu waktu kita sampai kapan ya, Pastor ya. Setelah kita ini bagaimana? Iya benar. Nah kita harus berpikir bahwa setelah aku, gereja ini tetap ada. Setelah aku, persekutuan ini, kumpulan ini tetap harus ada. Pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti. Pekerjaan Tuhan harus tetap maju, bahkan semakin maju, semakin berkembang. Nah, sehingga kita bisa menghadap Tuhan dengan tenang. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Iya. Oke, wow. Thank you banget ya Pastor Hengki buat sharingnya pada hari ini, dan saya percaya ini saatnya buat setiap kita, para gembala, para pemimpin-pemimpin mempersiapkan ya generasi penerus di dalam gereja kita masing-masing, dan jangan sampai ketinggalan, jangan sampai udah kelamaan gitu ya. Jadi pastikan ada generasi penerus yang bangkit di gereja kita. Oke, thank you Pastor Hengki. Jangan lupa untuk bisa langsung aja klik subscribe dan tombol lonceng pada YouTube channel kita Today's Message. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.